Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Cinta yang ditolak, pelet yang membara. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin sore di kawasan industri Cikarang selalu membawa serta debu dan bau karung goni bekas. Di gudang Mega Karya yang luas, Rendra 38 tahun, mandor yang bertanggung jawab atas hampir 1000 meter persegi stok, menghela nafas panjang. Wajahnya yang masih menyisakan pahatan ketampanan masa muda, kini diselimuti kelelahan kronis. Sebagai duda beranak dua, bebannya bukan hanya tumpukan inventaris, melainkan juga kekosongan di rumahnya. Rendra dikenal sebagai sosok yang cekatan, namun cekatan tidak bisa menyembunyikan kesendirian. Ia sering berdiri di ujung lorong gudang, memandangi pantulan dirinya di lantai keramik yang mengkilap, merenungi kegagalan rumah tangganya yang lalu. Kehidupan abu-abu itu tiba-tiba tersentak beberapa bulan lalu. Namanya Meli, 18 tahun, kasir baru di bagian depan, lulusan SMA yang bersemangat. Rambutnya diikat kuda tinggi, memantul-mantul setiap ia tertawa. Tawanya renyah seperti suara lonceng di tengah kebisingan gudang. Meli adalah magnet alami. Semua karyawan pria dari office boy hingga manajer pasti meliriknya, termasuk Rendra. Bagi Rendra, Meli bukan sekedar gadis muda. Meli adalah simbol dari awal yang baru, janji akan kehangatan yang hilang. Ia membayangkan Meli sebagai ibu baru yang muda dan ceria bagi kedua anaknya yang kesepian. Lamunan ini dengan cepat berubah menjadi obsesi. Ia mulai mencari-cari alasan untuk berinteraksi. "Meli," panggil Rendra suatu siang, berjalan ke front desk dengan wajah dibuat serius. Padahal ia hanya ingin melihat Meli tersenyum. "Kotak kasir kamu itu scannernya sering error ya? Besok coba saya minta teknisi cek." Meli mendongak, matanya lebar dan polos. "Oh iya Mas Rendra, sejak tadi pagi memang agak lambat. Terima kasih banyak loh Mas, sudah dibantu." "Ah biasa, sudah tugas saya," jawab Rendra, hatinya menghangat karena dipanggil dengan nada hormat dan santun. "Kamu sudah makan siang? Mau saya ambilkan es teh dari kantin?" "Waduh tidak usah Mas, saya bawa bekal dari rumah kok. Terima kasih banyak tawarannya," tolak Meli dengan senyum tulus yang membuat Rendra merasa seperti remaja lagi. Penolakan halus itu tidak menyurutkan Rendra. Ia terus mencoba memberikan snack mahal yang tidak ia dapatkan di kantin, mengatur jadwal piket agar Meli tidak pulang terlalu malam. Sikapnya ini disadari oleh beberapa rekan kerja, termasuk Bunda Lina, kasir senior yang sudah hafal perangai pria-pria di sana. "Mas Rendra itu terlalu baik sama si Meli ya," celetuk seorang OB pada Bunda Lina. Bunda Lina hanya berdehem sambil menggeleng. "Itu mah bukan baik namanya, Le. Itu sudah kode keras. Mas Rendra itu duda kesepian. Si Meli itu kembang desa di sini. Tunggu saja, paling sebentar lagi dia maju." Rendra tidak peduli dengan gunjingan. Fokusnya hanya Meli. Ia merasa jika Meli bisa melihat ketulusannya, ia pasti mau. Usia dan status itu hanya angka. Malam hari setelah anak-anaknya tidur, Rendra sering mengambil foto Meli dari media sosial Mega Karya, menatapnya lama-lama di dalam kamar yang gelap. "Meli, kamu itu sepotong surga yang datang ke hidup saya yang caos ini," bisiknya pada layar ponsel. "Saya tidak akan biarkan kamu pergi." Obsesi Rendra semakin menguat, mengalahkan akal sehatnya. Ia yakin bahwa Meli adalah takdirnya. Ia tidak lagi memikirkan apakah Meli bahagia bersamanya, tetapi bagaimana ia bisa bahagia dengan Meli. Tekanan itu mulai mendorongnya ke sebuah keputusan nekat. Ia harus berbicara, meminta Meli menjadi pendampingnya sebelum ada pria lain yang lebih muda dan lebih pantas merebut cahaya itu darinya. Keputusan sudah bulat. Rendra merasa tidak sanggup lagi menahan gejolak di dadanya. Perasaan yang bercampur antara cinta yang menggebu
dan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan. Hari itu, ia mengatur rencana dengan matang. Ia meminta izin manajer untuk menyelesaikan laporan stok mendadak, padahal tujuannya hanya satu, memastikan ia adalah orang terakhir yang meninggalkan gudang menunggu Melly. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, toko sudah sepi. Lampu-lampu besar mulai dimatikan satu persatu, menyisakan pencahayaan remang-remang di area parkir karyawan. Udara terasa dingin dan tegang. Rendra berdiri di samping motor bebeknya yang butut, pura-pura mengecek rantai. Jantungnya berdebar kencang, memukul rusuknya seperti genderang yang dipukul cepat. Tidak lama kemudian Melly muncul dari pintu samping, tas lempang kecil melingkari bahunya. Kunci motornya sudah di tangan. Ia terkejut melihat Rendra masih di sana. "Mas Rendra, belum pulang mas?" tanya Melly sopan. Senyumnya sedikit meredup karena merasa canggung. Rendra menelan ludah. Ini dia, kesempatan itu. Ia memposisikan diri agar Melly tidak bisa berjalan melewatinya dengan mudah. "Melly, tunggu sebentar, ada yang harus saya sampaikan," kata Rendra, suaranya terdengar lebih serak dari yang ia harapkan. Melly berhenti, alisnya terangkat karena bingung. Ia menyandarkan tubuhnya ke motor, mencoba bersikap santai, meskipun ia mulai merasakan aura tegang yang dipancarkan oleh Rendra. "Ada apa mas? Soal laporan stok lagi?" Rendra menggeleng pelan. Matanya menatap Melly lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi gadis itu. "Ini bukan soal pekerjaan Melly, ini soal hidup saya." Melly menunduk, memainkan ujung seragamnya. Rasa hormatnya pada Rendra sebagai atasan yang baik bercampur dengan firasat buruk. "Mas Rendra," ia memulai, "saya tahu usia kita jauh. Saya tahu saya sudah punya 2 anak, dan saya tahu status saya. Ya kamu tahu. Tapi sejak kamu datang hidup saya terasa lebih berwarna. Kamu itu seperti air di tengah musim kemarau, Melly." Rendra mendekat selangkah, bau minyak wangi Rendra yang biasanya maskulin kini terasa menyesakkan bagi Melly. "Saya serius sama kamu, Melly. Saya janji, saya bisa bahagiakan kamu. Saya akan jadikan kamu ratu. Anak-anak saya butuh ibu yang ceria seperti kamu. Maukah kamu menjadi pendamping hidup saya, menjadi ibu bagi anak-anak saya?" Rendra menyelesaikan kalimatnya dengan suara bergetar, penuh harapan yang teramat besar. Melly terdiam lama, keheningan itu menusuk. Ia merasakan desakan emosional Rendra yang begitu berat. Ia harus menjawab dan ia harus tegas, demi Rendra dan demi dirinya. Ia mengangkat wajahnya, mata Melly terlihat menyesal, namun teguh. "Mas Rendra, terima kasih banyak. Sungguh, saya sangat menghargai ketulusan Mas. Mas itu orang baik, bertanggung jawab dan saya menghormati Mas. Tapi..." Melly menarik nafas. "Saya benar-benar minta maaf. Saya belum bisa mas." Penolakan itu menusuk ulu hati Rendra, tetapi ia berusaha keras mempertahankan senyumnya. "Kapan Melly? Apa karena usia? Saya bisa menjamin masa depan kamu. Saya punya pekerjaan tetap." "Bukan mas, bukan soal uang atau pekerjaan." Melly memotong, nadanya lembut tapi tidak bisa digoyahkan. "Saya baru lulus mas, saya baru saja mulai bekerja. Saya masih ingin fokus pada karir, pada diri saya sendiri. Saya belum siap untuk hubungan yang serius, apalagi dengan kondisi mas yang sudah berkeluarga. Maksud saya sudah punya anak." Kata-kata Melly tentang status dan anak-anak Rendra terasa seperti menusuk luka lama. Rendra merasa Melly sedang menolaknya, bukan hanya sebagai pacar, tetapi sebagai seorang duda. "Saya harap mas mengerti, saya tidak mau jadi beban. Saya juga belum siap menjadi ibu tiri. Saya harap ini tidak merusak hubungan kerja kita." Melly menyimpulkan, nadanya memohon. Rendra merasakan wajahnya panas, rasa malu, sakit dan amarah bercampur menjadi satu. Namun ia adalah mandor yang terhormat. Ia memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sumbang. "Tidak apa-apa Melly, saya mengerti." Suaranya nyaris berbisik. "Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kamu hati-hati di jalan." Melly mengangguk lega, bergegas menyalakan motornya. Begitu lampu belakang motor Melly menghilang di tikungan jalan, senyum palsu Rendra luruh. Ia meninju tiang lampu parkir dengan tinju kosong. Rasa sakit penolakan itu jauh lebih parah daripada yang ia bayangkan. Obsesi itu yang seharusnya sirna justru menguat, berputar menjadi keputusasaan yang gelap. "Dia menolak saya. Setelah semua yang saya lakukan, dia lebih memilih kebebasan remaja konyol itu daripada kebahagiaan sejati."
Matanya memancarkan kegelapan yang menakutkan. "Tidak, Meli, kamu akan jadi milik saya. Kalau kamu tidak mau datang karena cinta, kamu akan datang karena terpaksa." Malam itu benih rencana gelap mulai ditanamkan. 2 minggu setelah penolakan itu, Rendra adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia masih menjalankan tugasnya sebagai mandor, tetapi semangatnya benar-benar mati. Matanya cekung, jalannya gontai, dan ia seringkali hanya duduk melamun di kantor kecilnya, menatap tumpukan berkas tanpa benar-benar melihat. Di rumah, situasinya lebih buruk. Anak-anaknya, seorang remaja dan seorang balita, mulai merasakan perubahan ayahnya. Mereka sering makan malam dalam keheningan. "Ayah kenapa murung terus?" tanya Vano, putranya yang berusia 15 tahun, suatu malam. Rendra hanya menggeleng, memaksakan senyum lelah. "Ayah cuma capek, Nak." Namun di balik kelelahan itu ada api amarah yang membara. Rendra tidak bisa menerima kekalahannya. Setiap melihat Meli tertawa lepas dengan rekan-rekan kerjanya, ia merasa dihina. Meli terlihat terlalu bahagia, terlalu bebas, sementara Rendra menderita dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Obsesi itu merasuk. Pikirannya dipenuhi logika bengkok. Meli menolak kebahagiaannya, jadi Meli harus merasakan penyesalan. Suatu sore Rendra melihat siaran di salah satu stasiun televisi lokal membahas maraknya kasus perselingkuhan dan pelarisan menggunakan jalur spiritual. Meskipun awalnya ia skeptis, malam itu ia tidak bisa tidur. Sebuah bisikan halus mulai muncul di benaknya, ada cara lain. Ia teringat cerita-cerita lama tentang Mak Jume, seorang dukun atau orang pintar yang tinggal di daerah terpencil dekat pantai utara. Konon memiliki ilmu pengasihan yang sangat kuat. Ilmu yang bisa membalikan hati yang menolak, mengubah rasa benci menjadi cinta yang buta. Ini bukan ilmu hitam. Rendra meyakinkan dirinya sendiri di depan cermin yang berembun. Ini hanya ilmu untuk mempercepat takdir. Meli memang diciptakan untuk saya, hanya saja ia keras kepala. Keesokan harinya Rendra mengambil cuti mendadak dengan alasan sakit. Setelah menitipkan anak-anaknya ke tetangga, ia mengendarai motor tuanya, menempuh perjalanan 2 jam menuju kampung Mak Jume. Jalanan yang dilaluinya semakin sempit dan sepi, dikelilingi sawah yang gelap. Ketika ia tiba, gubuk Mak Jum tidak seperti yang ia bayangkan. Bukan rumah besar, melainkan gubuk bambu reot yang tersembunyi di balik pohon asam besar. Aroma dupa, kemenyan dan minyak tanah yang kuat menusuk hidung. Mak Jum seorang wanita tua dengan mata yang tampak sangat tua dan senyum yang dingin menyambutnya. Ia tidak bertanya mengapa Rendra datang. Ia sudah tahu. "Kamu datang karena hati yang patah, Le." Suara Mak Jum serak seperti parutan. "Cinta yang ditolak tapi nafsu yang tidak mau padam." Rendra tersentak. Ia mengeluarkan amplop tebal berisi mahar yang ia siapkan. "Saya ingin dia melihat saya, Mak. Hanya saya. Saya ingin dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur jika tidak ada saya." Mak Jum menerima amplop itu tanpa menghitung isinya. Ia meminta Rendra menyerahkan media yang sudah ia siapkan. Beberapa helai rambut Meli yang diambil Rendra diam-diam dari tempat sampah kasir, dan pakaian dalam Meli yang ia curi dari jemuran saat Rendra pura-pura membantu pindahan barang di kos Meli. Di tengah gubuk, Mak Jum mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang cepat dan tidak jelas. Asap kemenyan memenuhi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding bambu. Rendra merasa bulu kuduknya merinding, namun ia terlalu putus asa untuk mundur. Ia melihat Mak Jume menusuk rambut Meli dengan jarum kecil yang disepuh emas, lalu merendamnya dalam minyak berbau melati. Setelah ritual selesai, Mak Jume menyerahkan sebungkus kecil bubuk halus berwarna kekuningan dan botol kecil berisi minyak wangi pekat. "Ini namanya serbuk pemanggil rindu dan minyak pengeret jodoh," bisik Mak Jume, matanya kini tampak merah dan tajam. "Taburkan bubuk ini di jalannya, di tempat dia biasa berdiri. Usapkan minyak ini di pintu masuk tempat kerjanya. 3 hari, kodam saya akan bekerja. Dia akan datang, merangkak, memohon untuk kamu miliki. Tapi ingat, Le." Mak Jume mendekat. Suaranya berubah menjadi peringatan yang menakutkan. "Ilmu ini tidak memberikan cinta sejati.
Ini adalah paksaan nafsu. Sekali kamu ambil kebebasannya, kamu harus siap menanggung resikonya. Rendra hanya mengangguk cepat. Dalam pikirannya tidak ada resiko yang lebih buruk dari kesepian. Ia membawa pulang bubuk dan minyak itu dengan rasa takut yang bercampur dengan euforia jahat. Malam itu Rendra tidur nyenyak, ditemani janji gelap bahwa Melly sebentar lagi akan menjadi miliknya. Rendra tiba di gudang Megakarya pagi-pagi sekali, jauh sebelum jam kerja dimulai. Hanya security dan beberapa staf loading dock yang sudah hadir. Ia membawa tas kerja yang diselipkan di dalamnya 2 benda keramat dari Mak Juma, bubuk kuning dan minyak melati pekat. Jantung Rendra berdebar tidak karuan. Namun kali ini bukan karena cinta, melainkan karena campuran rasa bersalah, adrenalin dan harapan yang gelap. Ia merasa seperti seorang penjahat yang siap melakukan sabotase besar. Rendra menuju area front desk dengan langkah cepat. Ia pura-pura mengecek lampu yang mati di dekat kasir Melly. Ia melihat sekeliling, aman. Pertama ia mengeluarkan kantong kecil berisi serbuk wangi rindu. Bubuk itu terasa seperti tepung jagung, tetapi mengeluarkan sedikit bau tanah dan akar kering. Dengan sangat hati-hati ia menaburkan bubuk itu di bawah alas kaki Melly. Di belakang meja kasir tempat Melly akan berdiri selama 8 jam ke depan. Kamu akan merasakan saya, Melly, di setiap langkahmu, bisik Rendra pada serbuk yang nyaris tidak terlihat itu. Setelah selesai dengan bubuk, Rendra bergerak menuju pintu masuk utama yang sering dilewati Melly dan semua karyawan. Ia mengeluarkan botol kecil berisi minyak penggeret jodoh. Aroma melati dari minyak ini sangat tajam, manis, namun terasa menyesakan dan aneh di tengah bau AC dan bahan kimia toko. Ia mengusap minyak itu di gagang pintu masuk. Tangannya bergetar. Ia merasa seperti ada energi dingin yang merayap dari botol, masuk melalui pori-pori kulitnya. Ia melumuri gagang pintu secara merata, memastikan siapapun yang menyentuhnya akan terpengaruh, terutama Melly. Saat mengusap minyak, ia tiba-tiba merasakan kehadiran di belakangnya. Rendra membeku panik. Mas Rendra, pagi-pagi sudah bersih-bersih pintu, rajin sekali, sapa Satpam Joni yang baru saja selesai apel pagi. Rendra cepat-cepat menyembunyikan botol kecil itu dan tersenyum kaku. Wah Joni, iya nih, saya lihat gagang pintunya agak kotor. Tadi ada kerak bekas kopi, jadi saya usap sebentar pakai tisu. Rendra berbohong, padahal ia bisa merasakan bau melati yang kuat mulai menyebar. Joni mengangguk sambil mengendus. Iya juga ya. Kok bau bunga melati ya mas? Mana ada melati di sini? Joni mengernyit bingung. Jantung Rendra merasa mau copot. Ia harus cepat mengendalikan situasi. Ah itu mungkin saya tadi habis dari loading dock. Kan ada kiriman karangan bunga duka cita. Bau dari sana kali. Rendra berkilat cepat. Sudah ya John, saya mau ke meeting pagi. Rendra segera berlari ke gudang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berhasil lolos. Sepanjang pagi itu Rendra tidak berani mendekati area kasir. Ia menunggu, penuh ketegangan. Ia tahu dalam ilmu pelet hari pertama biasanya tidak terasa. Ini adalah masa inkubasi, ketika energi gelap itu mulai merayap dan mencari inangnya. Ketika Melly datang dan menyentuh gagang pintu yang sudah diolesi minyak, Melly hanya mengernyitkan hidung. Bu melati, siapa yang bawa bunga ya? Ia mengabaikannya dan langsung menuju meja kasirnya. Rendra mengawasi Melly dari jauh. Melihat Melly mulai bekerja di area yang sudah ditaburi bubuk, Rendra merasa tubuhnya hangat. Sebuah kepuasan psikologis yang dingin. Kamu sudah disentuh Melly, pikir Rendra dengan senyum kemenangan yang jahat. Kamu sudah masuk perangkap saya. Rendra tidak lagi merasa bersalah. Rasa takutnya perlahan digantikan oleh keyakinan bahwa ia sedang memperbaiki takdirnya. Ia telah melangkah ke dalam dunia gelap dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Asalkan Melly menjadi miliknya, ia hanya perlu menunggu. Menunggu kekuatan kegelapan itu menghancurkan kebebasan Melly dan membawanya langsung ke pelukan Rendra. Hari pertama berlalu tanpa Melly menyadari apa-apa selain bau melati yang samar-samar. Namun pada hari kedua, kodam Mak Juma mulai bekerja. Pagi itu Melly merasa ada yang berbeda sejak ia bangun. Kepalanya terasa berat dan ia tidak merasa segar meskipun tidur cukup. Setibanya di tempat kerja, saat ia menyentuh gagang pintu, sensasi itu muncul pertama kali. Dingin yang merambat cepat ke lengannya diikuti rasa geli yang aneh. Saat berdiri di balik meja kasirnya,
Meli mulai merasa tidak nyaman. Ia sering berkeringat dingin meskipun pendingin ruangan menyala penuh. Ia mencoba fokus pada pelanggannya, menghitung kembalian, namun pikirannya seringkali kosong, seperti sinyal yang terputus. "Meli, kenapa kamu? Kopi atau es tehnya salah hitung lagi?" tanya seorang pelanggan setengah bercanda. Meli tersentak, wajahnya merah. "Maaf Pak, saya kurang tidur sepertinya." Gangguan terparah terjadi ketika Rendra sang mandor melintas di depannya. Saat Rendra lewat, Meli merasakan denyutan kuat di ulu hatinya. Bukan denyutan cinta, melainkan tarikan yang memabukkan dan menakutkan secara bersamaan. Seolah ada tali tidak kasat mata yang menjerat perutnya, menariknya ke arah pria itu. Meli mencoba melawan. "Tidak, ini hanya Mas Rendra. Aku sudah menolaknya. Aku tidak mau." Namun setiap ia melihat sosok Rendra, sensasi itu semakin kuat. Ia merasa cemas, gelisah tidak beralasan, dan hanya kedekatan Rendra yang secara aneh meredakan kecemasannya. Siang itu Bunda Lina, kasir senior yang duduk di sampingnya, mulai memperhatikan. "Meli, kamu kenapa pucat sekali?" tanya Bunda Lina sambil memegang kening Meli. "Badan kamu dingin loh, kamu sakit nak?" Meli hanya menggeleng, tangannya meremas seragamnya. "Saya tidak tahu Bun, rasanya aneh. Saya seperti tidak punya kendali atas pikiran saya sendiri." "Pikiranmu kenapa?" Saya terus-terusan memikirkan Mas Rendra," akui Meli, suaranya pelan dan putus asa. "Bukan karena saya suka Bun, tapi kalau dia jauh, saya cemas. Kalau dia dekat, rasanya seperti ada yang menekan dada saya." Bunda Lina, wanita parubaya yang paham seluk-beluk mistis, langsung merinding. Ia mengamati mata Meli yang tampak kosong, seperti ada yang mengendalikan dari jauh. Ia juga mencium bau samar melati yang sering ia abaikan sebelumnya, namun kini terasa begitu kuat dan tidak alami. "Ini bukan sakit biasa, Mel," bisik Bunda Lina dengan nada serius. Matanya menatap tajam ke arah gudang, tempat Rendra berada. "Kamu sedang kena." Meli terhuyung tidak mengerti. "Kena apa Bun? Saya cuma stres mungkin." "Tidak," potong Bunda Lina. "Stres tidak membuat kamu keringat dingin dan bau melati begini. Ada yang sedang mencoba masuk ke dalam pikiranmu nak." Meli mulai menangis pelan. Air matanya tumpah tanpa bisa ia kontrol. Perasaan di dalam dirinya begitu kontradiktif. Ia ingin melarikan diri namun kakinya terasa berat, terikat oleh benang tidak kasat mata yang menariknya ke arah gudang belakang. Malam itu Meli kembali mengalami teror yang sama. Ia tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, wajah Rendra muncul, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai entitas yang menuntut dan menakutkan. Ia merasakan sakit fisik yang nyata. Lambungnya mual dan kepalanya berdenyut. Ia hanya bisa mondar-mandir di kamar kosnya, memohon agar kegelisahan ini hilang. Pikirannya yang rasional tahu ini salah. Ia sudah menolak Rendra, tapi kekuatan gelap itu sudah menempel, menghancurkan benteng logika dan keinginannya. Meli mulai berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar dari rasa sakit ini adalah bertemu dengan Rendra dan membiarkan tarikan itu merenggutnya. Keesokan harinya, hari ketiga, Meli datang bekerja dengan kondisi fisik yang mengenaskan. Pucat, mata merah, dan tubuh lemah. Ia sudah sepenuhnya dikuasai oleh mantra Makjume, dan ia tahu hari ini ia harus menemui Rendra. Hari ketiga adalah titik klimaks dari teror spiritual yang dialami Meli. Ia datang ke Mega Karya bukan lagi sebagai karyawan yang bersemangat, melainkan sebagai wadah kosong yang dipenuhi rasa cemas akut. Semalaman ia tidak tidur. Air matanya kering karena terus menangis dalam kebingungan. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Setiap langkah kakinya terasa berat, namun anehnya kakinya seolah diarahkan oleh kekuatan tidak terlihat menuju satu area, gudang belakang. Ia mencoba menyibukkan diri di kasir, namun tangannya gemetar. Tiba-tiba ia menjatuhkan uang logam yang harusnya ia masukkan ke laci. "Meli, astaga, kamu kenapa sih? Ambil cuti saja hari ini," bentak Bunda Lina yang sudah sangat khawatir. "Tidak bisa Bun." Suaranya parau dan bergetar. Saya harus bicara dengan Mas Rendra. Saya harus bertemu dia." Bunda Lina menatap Meli dengan mata tajam dan sedih. Ia tahu persis apa yang terjadi. Meli sudah dikendalikan, dan gadis itu kini hanya mengikuti perintah entitas yang menempel padanya. Bunda Lina sempat mencoba meredakan Meli dengan membaca istighfar perlahan di telinga gadis itu.
namun efeknya justru membuat Meli meronta seolah panas. "Saya harus ke sana, Bun. Saya tidak tenang," seru Meli, matanya memancarkan keputusasaan yang tidak masuk akal. "Di sini rasanya panas, Bun. Di sana dingin. Saya harus ke sana." Melihat kondisi Meli yang sudah di luar kendali dan mulai menarik perhatian pelanggan, Bunda Lina hanya bisa pasrah. Namun firasatnya mengatakan ini adalah momen yang berbahaya. Ia memutuskan untuk mengikuti Meli diam-diam dari jarak aman. Meli berjalan cepat, hampir berlari menuju gudang belakang. Langkahnya tidak lagi anggun, melainkan terhuyung-huyung, didorong oleh serbuk pemanggil rindu di bawah kakinya dan tarikan kuat dari minyak penggeret jodoh yang sudah masuk ke sistemnya. Rendra yang sejak pagi sudah menunggu di kantor kecilnya di sudut gudang melihat kedatangan Meli. Senyum kemenangan yang dingin dan kejam merekah di wajahnya. Ia tahu rencananya berhasil. Meli menerobos masuk ke ruangan Rendra tanpa mengetuk. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih pengap. Namun anehnya, kecemasan Meli mereda sedikit. "Meli, astaga, kamu kenapa?" Rendra bangkit, memasang wajah kaget palsu. Meli tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meraih lengan Rendra dengan kedua tangannya. Cengkeramannya kuat dan mendesak. Matanya yang merah menatap Rendra tanpa berkedip. "Mas, saya tidak mengerti." Suaranya pecah. "Saya terus memikirkan Mas. Saya tidak bisa tenang. Saya tidak bisa tidur. Apa yang terjadi pada saya, Mas?" Rendra memegang tangan Meli erat-erat. Ia merasakan suhu tubuh Meli yang dingin dan getaran ketakutan gadis itu. Ini bukan cinta, tapi obsesi yang dipaksakan. Ini adalah kepuasan murni. "Itu artinya kita memang berjodoh, Meli. Kamu tidak bisa menolak takdir," kata Rendra lembut namun matanya memancarkan kekuasaan. "Kamu hanya perlu menerima. Serahkan dirimu pada saya, Meli. Saya akan menghilangkan semua kegelisahan ini." Saat Meli hendak mendekat, sebuah bayangan muncul di ambang pintu. Itu adalah Bunda Lina. Ia melihat ekspresi Meli yang kosong, putus asa, namun mendesak. Ia melihat senyum Rendra yang keji. "Rendra, lepaskan dia!" teriak Bunda Lina. Suaranya memantul di dinding gudang. Nada suara Bunda Lina penuh amarah dan ketakutan. Rendra terkejut luar biasa. Rencananya yang nyaris sempurna kini terancam. Ia cepat-cepat melepaskan Meli dan menatap Bunda Lina dengan mata merah karena amarah. "Ini urusan saya dan Meli, Bunda. Jangan ikut campur," ancam Rendra, suaranya rendah dan mengintimidasi. "Iblis pun tidak akan ikut campur dalam urusan jodoh orang." Teriakan Bunda Lina tidak hanya mengejutkan Rendra, tapi juga menyentak Meli sejenak. Namun tarikan gelap itu terlalu kuat. Meli kembali mengarahkan pandangannya yang kosong pada Rendra. Bunda Lina, wanita parubaya dengan pengalaman hidup yang matang dan pemahaman spiritual yang kuat, lazim di kalangan masyarakat Jawa, tidak gentar. Ia tahu bahwa ia harus memisahkan Meli dan Rendra secara fisik dan mental. Ia melangkah maju. Tangannya langsung meraih pergelangan tangan Meli dan menariknya kuat-kuat menjauh dari Rendra. "Lepaskan dia, Rendra. Kamu sudah gila ya? Main kotor begini," hardik Bunda Lina. Matanya memancarkan kemarahan seorang ibu yang melihat anaknya dianiaya. Rendra menghalangi jalan mereka. Wajahnya membengkak karena amarah. "Dia sendiri yang datang, Bunda. Jangan sok suci. Semua ini takdir. Jangan ganggu kebahagiaan saya." "Kebahagiaan? Ini bukan bahagia, Rendra. Ini namanya merenggut kebebasan anak orang. Saya tahu kamu pakai pelet," tuding Bunda Lina tanpa ragu. Ia teringat bom melati yang kuat di pintu masuk dan kondisi Meli yang berubah drastis. "Kamu mau saya teriak dan panggil manajer? Kamu mau semua orang tahu kelakuan bejatmu ini?" Ancaman itu membuat Rendra sedikit mundur. Matanya beralih ke pintu gudang, takut ada yang mendengar. Bunda Lina menggunakan kesempatan ini. Ia menarik Meli ke sudut gudang yang lebih tenang, memposisikan diri antara Meli dan Rendra. Bunda Lina menangkup pipi Meli yang dingin. Ia menatap lurus ke mata Meli, mencoba menembus lapisan kabut spiritual yang menyelimuti gadis itu. "Meli, dengarkan saya baik-baik," Bunda Lina berteriak, memaksa kesadaran Meli kembali. "Kamu sedang kena. Ini bukan kamu. Kamu kuat. Ingat cita-citamu. Kamu mau jadi apa? Ingin beli rumah untuk orang tuamu kan? Ingat wajah ibu bapakmu, Li." Mendengar kata cita-cita dan orang tua, dua jangkar terkuat dalam kehidupan gadis muda Indonesia, pengaruh pelet itu goyah sejenak. Mata Meli yang sebelumnya kosong tiba-tiba memancarkan sedikit cahaya kesadaran yang samar. Ia terhuyung,
seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia melihat Rendra yang kini berdiri dengan wajah penuh kebencian dan Bunda Lina yang memandangnya dengan cinta tulus. "Orang tua," bisik Meli. Air mata mulai mengalir, namun kali ini bukan air mata cemas, melainkan air mata kebingungan. Meli menoleh ke Rendra, suaranya dipenuhi rasa jijik yang mulai muncul. Mas melakukan apa pada saya? Kenapa saya begini?" Rendra melihat kepanikan Meli dan kembalinya kesadaran gadis itu. Ia sadar peletnya mulai luntur karena intervensi emosional yang kuat dari Bunda Lina. Rasa takut kehilangan Meli yang sudah di depan mata membuatnya kehilangan kendali. "Saya hanya ingin kamu mencintai saya. Kamu yang menolak kebahagiaan saya. Kamu pantas merasakannya," raung Rendra. Suaranya penuh frustasi dan pengakuan tersirat. Tepat saat itu, manajer toko Pak Herman yang mendengar keributan dari kantornya tiba di ambang pintu gudang. Ia melihat Rendra yang berteriak histeris, Meli yang menangis terseduh-seduh sambil berpegangan pada Bunda Lina, dan suasana tegang yang mencekam. "Rendra, apa-apaan ini? Ada apa ribut-ribut di jam kerja?" teriak Pak Herman. Rendra terdiam, manajer sudah datang, permainannya berakhir. Kedatangan Pak Herman, manajer toko, mendinginkan suasana gudang secara drastis, meskipun ketegangan masih mencekik. Pak Herman, seorang pria parubaya yang tenang namun tegas, segera memisahkan Rendra dari kedua wanita itu. "Bunda Lina, bawa Meli ke kantor depan, beri dia air dan tenangkan dia. Rendra, kamu ikut saya sekarang," perintah Pak Herman dengan suara berat yang tidak bisa dibantah. Rendra yang wajahnya masih memerah karena amarah dan kekalahan mengikuti Pak Herman ke kantor manajer. Di tengah perjalanan, Rendra sempat melirik Meli. Gadis itu menatapnya dengan campuran ketakutan dan rasa jijik yang tulus, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada penolakan di tempat parkir. Di kantor manajer, Pak Herman mengunci pintu. Ia tidak perlu penyelidikan panjang lebar. Kekacauan, teriakan, dan pengakuan tersirat Rendra di depan saksi sudah cukup. "Jelaskan padaku, Rendra," ujar Pak Herman. Nadanya datar dan mengecewakan. "Apa yang terjadi? Kenapa Meli histeris dan menuduhmu melakukan hal yang tidak-tidak? Apa benar kamu menggunakan cara kotor?" Rendra mencoba mencari alasan. "Tidak, Pak, Meli itu hanya stres. Dia suka sama saya, tapi dia malu karena saya duda. Saya hanya membujuknya baik-baik." "Jangan bohong, Rendra. Saya sudah tahu Bunda Lina sudah melaporkan perubahan Meli. Bau melati di pintu masuk itu tidak wajar, dan saya dengar kamu berteriak tentang kebahagiaan yang ditolak. Ini bukan soal cinta, ini pelecehan dan intimidasi." Pak Herman menghela nafas panjang, menatap Rendra dengan tatapan kecewa. "Rendra, kamu itu mandor. Posisi kamu adalah pemimpin, bukan predator. Kamu sudah memanfaatkan kekuasaanmu dan rasa hormat Meli untuk menekan dia. Menggunakan hal-hal mistis seperti itu di lingkungan kerja adalah pelanggaran etika yang sangat serius, melanggar batas kemanusiaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sangat tidak sehat." Rendra menyadari posisinya di ujung tanduk. Ia mencoba memohon. "Pak, tolong Pak, saya janji tidak akan ulangi. Saya butuh pekerjaan ini untuk anak-anak saya. Saya hilaf, Pak, saya sangat mencintai dia." "Cinta yang merusak bukanlah cinta, Rendra. Itu obsesi yang sakit," tegas Pak Herman. "Saya sudah menghubungi HRD. Berdasarkan laporan Bunda Lina sebagai saksi dan kondisi Meli, kamu telah melanggar pasal berat di peraturan perusahaan. Kami tidak akan menoleransi pelecehan dalam bentuk apapun di Mega Karya." Pak Herman mengambil surat yang sudah disiapkan di mejanya. "Maaf Rendra, kamu dipecat. Efektif hari ini juga." Kata-kata dipecat menghantam Rendra seperti palu godam. Bukan hanya ia kehilangan Meli, ia kini kehilangan satu-satunya sumber penghidupan yang stabil. "Saya akan berikan surat ini ke Satpam. Kamu kumpulkan semua barang pribadimu, serahkan kunci gudang, dan tinggalkan area Mega Karya sekarang. Jangan pernah kembali. Masalah ini akan diselesaikan secara administratif, dan jika Meli atau keluarganya memutuskan membawa ini ke ranah hukum atas tuduhan pelecehan, kami akan kooperatif." Rendra terhuyung. Ia kehilangan segalanya dalam satu hari. Ia kehilangan harga diri, pekerjaan, dan yang terpenting ia gagal mendapatkan Meli. Obsesi yang diupayakan melalui cara gelap itu kini berbalik menghancurkan hidupnya sendiri. Saat Rendra berjalan keluar dari gudang untuk terakhir kalinya, ia melihat Bunda Lina sedang mendampingi Meli yang kini menangis terseduh-seduh.
bukan lagi tangisan karena pengaruh sihir, Melly menatap Rendra untuk yang terakhir kalinya, tatapan yang penuh trauma. Rendra tahu, ia bukan hanya diusir dari pekerjaan, tetapi juga dari kehidupan yang normal. Ilmu pelet itu berhasil membawa Melly menemuinya, tapi hanya untuk melihatnya jatuh dan terhina. Melly dilarikan pulang hari itu juga. Setelah diantar oleh Bunda Lina dan Pak Herman, Melly langsung disambut oleh orang tuanya yang panik mendengar kabar putrinya sakit mendadak di tempat kerja. Namun Bunda Lina menjelaskan segalanya dengan hati-hati, termasuk kecurigaannya tentang penggunaan ilmu hitam. Keluarga Melly yang religius dan percaya pada hal-hal spiritual segera membawa Melly untuk mencari pertolongan kepada seorang ustadz atau kiai di kampung sebelah yang terkenal mampu mengobati gangguan non-medis atau sering disebut ruqyah. Proses pemulihan Melly sangat menyakitkan dan mencekam. Saat ritual ruqyah dimulai, Melly tidak bereaksi seperti orang sakit biasa. Ia meronta hebat, berteriak dan menangis. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan suara Melly, melainkan suara berat dan serak yang penuh amarah dan penolakan. "Pergi, jangan usik dia harus bersama Tuhan saya," teriak entitas yang merasuki Melly dalam bahasa yang asing namun penuh kebencian. Sang ustadz harus menahan Melly, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran berulang kali. Setiap kali ayat dibacakan, Melly akan berteriak kesakitan, seolah tubuhnya terbakar. Ini adalah perlawanan dari kodam atau jin yang ditugaskan Majume untuk mengendalikan nafsu Melly. Setelah beberapa jam yang menegangkan, Melly akhirnya ambruk. Tubuhnya lemah, namun matanya, meskipun merah karena tangisan, terlihat jernih dan kembali normal. Saya sudah sadar, Bu," bisiknya pada ibunya yang menangis di sampingnya. Meskipun entitas itu telah keluar, Melly meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Selama beberapa minggu ia tidak berani sendirian. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang Rendra yang tersenyum jahat di kegelapan. Ia juga merasa jijik dan bersalah karena telah merasakan tarikan yang tidak masuk akal itu. Melly sangat berterima kasih kepada Bunda Lina. Setiap sore Bunda Lina datang menjenguk, membawakan makanan, dan yang terpenting memberikan dukungan moral. "Kamu harus kuat, Nak. Itu bukan cinta, itu paksaan," hibur Bunda Lina sambil mengusap kepala Melly. "Kamu sudah melawan, Tuhan sudah lindungi kamu." "Tapi kenapa, Bun? Kenapa Mas Rendra sejahat itu? Saya kan sudah menolaknya dengan baik-baik," tanya Melly, air matanya menetes lagi. "Karena dia bukan mencintai kamu, Melly. Dia mencintai obsesinya. Dia ingin mengisi lubang kesepian di hatinya dengan kebahagiaanmu, dan orang yang putus asa akan melakukan apa saja. Kamu sekarang harus fokus sembuh. Lupakan Rendra dan lupakan kegelapan itu. Kamu punya hak untuk bahagia dengan cinta yang tulus, bukan sihir." Setelah 2 bulan pemulihan, Melly memutuskan untuk kembali bekerja di Mega Karya dengan syarat Rendra benar-benar tidak berada di sana. Ia kembali ke meja kasirnya, disambut hangat oleh Bunda Lina dan rekan-rekan lain yang mendukungnya. Meskipun traumanya masih ada, Melly menemukan kekuatan yang lebih besar. Ia sadar cobaan itu telah mengajarkannya bahwa kebebasan hati adalah harta yang paling berharga. Ia kembali fokus pada cita-citanya, meyakini bahwa cinta sejati akan datang tanpa paksaan, tanpa bau melati yang mencekik. Sementara itu kabar tentang Rendra mulai beredar di kantor. Ia tidak hanya dipecat, tetapi juga diceraikan oleh Mak Jume. Ia menolak membayar sisa upah karena peletnya gagal total. Kehidupan di Mega Karya berangsur normal. Melly dengan dukungan Bunda Lina dan rekan-rekan kerjanya kembali bersinar. Ia masih berhati-hati, namun keceriaannya yang dulu sempat direnggut kini kembali. Bau melati yang pernah menghantuinya perlahan hilang, tergantikan oleh aroma kopi dan kertas baru. Sementara itu nasib Rendra menjadi pelajaran pahit yang beredar dari mulut ke mulut. Setelah dipecat dari Mega Karya, Rendra kesulitan mendapatkan pekerjaan lain. Reputasinya sebagai mandor yang baik hancur total. Kabar mengenai pemecatannya, walaupun alasannya dirahasiakan sebagai pelanggaran etika berat, menyebar cepat di komunitas industri Cikarang. Lebih buruk lagi Mak Jume, yang merasa peletnya digagalkan oleh intervensi spiritual dan Rendra belum melunasi biaya ritual, membalikan keadaan. Menurut kabar yang beredar, Mak Jume justru menyebarkan cerita bahwa kegagalan itu terjadi karena Rendra menggunakan ilmu itu untuk tujuan yang sangat kotor.
sehingga kodamnya menolak untuk kembali dan justru meninggalkan sial pada Rendra. Rendra yang dulunya sosok terhormat dan cekatan, kini terjerumus dalam kemiskinan dan rasa malu yang mendalam. Ia harus menjual motor bututnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ia sering melamun di rumah, bukan lagi memikirkan Melly dengan nafsu, tetapi dengan penyesalan yang membakar. Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya tidak terima penolakan itu? Ratap Rendra suatu malam, menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Anak-anaknya, Vano dan si bungsu, merasakan dampak paling parah. Mereka bingung mengapa ayah mereka tidak lagi memiliki semangat dan mengapa mereka harus pindah ke kontrakan yang lebih kecil. Mereka tidak mendapatkan ibu baru yang ceria, melainkan ayah yang tertekan dan emosional. Kegagalan obsesi Rendra telah menghukum bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang yang ia cintai. Keadilan datang bukan melalui pengadilan, melainkan melalui konsekuensi karma yang mengerikan. Beberapa bulan kemudian Melly mendengar kabar final tentang Rendra. Rendra terpaksa kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Hidup menumpang dengan sanak saudara, membawa serta rasa malu dan kesengsaraan. Obsesinya pada Melly tidak memberinya cinta, melainkan kehancuran total, kehilangan karir, harta dan harga diri. Melly saat mendengar kabar itu tidak merasakan senang atau benci, melainkan rasa iba yang campur aduk dengan kesadaran. Ia menyadari bahwa obsesi gelap Rendra telah merenggut kebebasannya. Namun di saat yang sama, ia bersyukur telah selamat dan bangkit lebih kuat. Suatu sore saat Melly sedang melayani pelanggan dengan senyum tulus, Bunda Lina mendekat. "Kamu terlihat bahagia, nak." Melly tersenyum, senyum yang benar-benar datang dari hati. "Saya sudah menemukan diri saya lagi, Bun. Saya sadar cinta sejati itu harus datang dari hati yang tulus dan menghormati kebebasan, bukan dari paksaan, apalagi dari minyak dan serbuk yang merusak jiwa." Melly kini sepenuhnya fokus pada masa depannya. Ia menyimpan trauma itu sebagai pengingat bahwa kegelapan spiritual itu nyata dan bahwa cinta yang disadari nafsu dan keputusasaan hanya akan membawa petaka. Rendra sang mandor kehilangan segalanya karena memilih jalan pintas gelap. Melly sang kasir mendapatkan segalanya, kebebasan, martabat dan kebahagiaan sejati, karena memilih untuk melawan dan berpegangan pada harapan tulus. Kemenangan Melly bukanlah tentang mendapatkan pria lain, tapi tentang mendapatkan kembali dirinya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.